Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salatu wa tamu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsanah. Wa ba'du. Teman-teman sekalian, malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Fahmul Munir, ya. Al-Fahmul Munir lil ayat allati akhta'a fi fahmiha ahlut takfir, ya. Yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Usamah Al-Azhari, ya, seorang guru besar eh, dari Universitas Al-Azhar Mesir, di mana kitab ini berbicara tentang upaya meluruskan ayat-ayat di mana orang-orang ekstrim, kelompok-kelompok ekstrim itu keliru di dalam memahami ayat-ayat tersebut. Ini adalah eh, pertemuan yang ketujuh, ya. Kita sudah melewatkan 6 pertemuan, ya. Kita sudah membahas soal apa namanya problem tafsir Al-Quran kelompok radikal, ya, di mana kita sudah membahas bahwa yang jadi problem adalah tentu yang jadi problem kenapa orang-orang radikal itu menjadi begitu keras, kemudian perilakunya seakan-akan bertentangan, ya. Perilaku bukan seakan-akan, memang bertentangan, ya, dengan semangat Islam. Kenapa orang-orang ekstrim radikal itu berbeda dengan perilaku mayoritas umat Islam? Nah, ditemukanlah jawaban bahwa masalahnya adalah dalam eh, penafsiran Al-Quran dan juga pemahaman hadis yang keliru, ya. Dan kelirunya kita sudah bahas juga kemarin, keliru karena tidak mempertimbangkan aspek sirah nabawi, ya. Misalnya tidak melihat, kalau memahami satu ayat, dia tidak melihat, tidak meninjau ayat lain bicara seperti apa, gitu. Padahal antara satu ayat Al-Quran dengan ayat yang lain itu saling menafsirkan, gitu, ya. Makanya kalau orang di dalam kita apa namanya ulumul Quran itu disebut dengan al tafsirul Quran bil Quran, ya. Al-Quran menafsiri Al-Quran yang lain. Satu ayat Al-Quran menafsiri ayat Quran yang lain. Nah, kadang-kadang orang-orang ekstrim itu, orang-orang radikal itu hanya melihat satu ayat, dia tidak mempertimbangkan ayat yang lain. Kemudian tafsirul Quran bil hadis, ya, menafsiri Al-Quran dengan hadis. Jadi kalau kita mau menafsiri satu ayat, itu kita harus lihat dulu hadis bicara, hadis seperti apa bicaranya, gitu. Karena yang paling otoritatif menafsirkan Al-Quran itu sebenarnya Nabi Muhammad. Karena kepada Nabilah Al-Quran itu turun. Dan yang paling berhak menjelaskan ayat Al-Quran itu sebenarnya adalah Nabi. Karena itu kita tidak mungkin memahami Al-Quran tanpa melihat petunjuk Nabi atau penjelasan Nabi itu seperti apa, ya. Mereka tidak melihat Al-Quran, kemudian tidak melihat hadis, tidak melihat sirah, bagaimana Al-Quran itu mengejawantah dalam kehidupan sehari-hari Nabi, ya, seperti apa, gitu. Kemudian tidak memperhatikan aturan kebahasaan. Al-Quran itu bagaimanapun adalah bahasa Arab, ya. Karena itu untuk memahami Al-Quran harus mengerti betul seluk-beluk bahasa Arab. Saya bilang seluk-beluk bukan untuk menunjukkan bahwa bukan hanya permukaan-permukaannya, ya. Bukan hanya ngerti terjemahan harfiahnya, tapi perlu ngerti dalam-dalam, misalnya uslub bahasa Al-Quran seperti apa, kemudian balaghahnya seperti apa, mantiknya seperti apa, kayak gitu, dan seterusnya. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan pertama dulu, ya. Kemudian pertemuan yang kedua kita sudah membahas bagaimana Nabi itu memprediksi, memang sudah memprediksi akan munculnya orang-orang yang ekstrim dari umatnya, dari kalangan umatnya, ya. Kemudian di pertemuan yang ketiga kita juga sudah membahas soal
teologi hakimiyah, di mana ini menjadi teologi hakimiyah itu adalah eh, apa namanya slogan wajib berhukum dengan hukum Allah. Slogannya betul, ya, tetapi penggunaannya yang salah. Nah, sebagaimana dulu Sayyidina Ali berkata itu adalah kalimat haqqin uridu bihal batil. Jadi slogan harus berhukum dengan hukum Allah itu benar. Slogan itu benar. Tapi ketika slogan itu digunakan untuk menyerang kelompok lain, menyerang orang lain, apalagi digunakan sebagai apa namanya alasan untuk membenarkan pengkafiran terhadap orang lain, nah ini keliru. Karena biasanya kan digunakan untuk menyerang orang yang eh, menurut apa namanya, menurut yang menyerukan slogan itu bahwa orang lain itu tidak menggunakan hukum Allah. Padahal eh, misalnya contoh konteks di Indonesia ya, eh, kalau kalau kayak seperti apa namanya NU, seperti Muhammadiyah itu ya sudah berkeyakinan bahwa di Indonesia ini sudah menggunakan hukum Allah. Eh, Berbeda dengan mereka karena menurut versi mereka, menurut tafsir mereka yang seperti ini belum memenuhi hukum Allah karena pemahaman mereka hukum Allah itu harus bulat-bulat dari Al-Quran. Padahal apa namanya hukum Allah itu tidak mesti langsung dari Allah, tetapi Allah sendiri yang memberikan mandat kepada orang, kepada manusia untuk Tuhan, ya. Seperti yang sudah pernah kita bahas, misalnya apa namanya dalam surat Al-Maidah dan surat An-Nisa itu ada ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ya Allah, ketika ada suami istri berseteru itu Allah justru menyuruh kita berhukum kepada satu perwakilan keluarga laki-laki dan satu perwakilan keluarga perempuan, ya gitu. Kemudian kalau kita melanggar larangan di tanah haram, itu perintahnya Allah adalah yahkumu bihi dawa adlin, ya, agar diputuskan oleh orang yang adil. Sehingga berhukum dengan menurut Ibnu Hazm bilang bahwa di antara hukum Allah itu adalah berhukum kepada selain Allah. Atau di antara hukum Allah adalah menyerahkan hukum kepada selain Allah. Nah, ulama memahami itu dengan makna yang lebih luas. Misalnya kita mempercayakan penyusunan undang-undang itu kepada orang-orang yang kompeten di DPR, misalnya itu ya bagian dari hukum Allah juga. Nah, seperti itu ya. Kemudian di pertemuan yang keempat kita juga sudah membahas soal bagaimana narasi kezoliman itu diangkat ya. Dan bahwa kelompok-kelompok ekstrim itu ya pada akhirnya orientasi akhirnya kekuasaan itu. Apapun kelompoknya, apapun slogan yang diusung, tetapi pada akhirnya adalah kekuasaan. Lalu kemudian di pertemuan yang kelima kita sudah membahas soal bagaimana kelirunya kelompok-kelompok radikal itu dalam memahami konsep jihad, ya. Konsep jihad yang sebetulnya adalah konsep yang sangat luas, dipersempit menjadi hanya perang menggunakan senjata. Gitu ya. Padahal sebagaimana ulama katakan bahwa yang namanya jihad itu ya semua kerja keras, ya, karena jihad itu satu akar kata dengan jahada, ya. Semua kerja keras untuk menciptakan, mewujudkan kebaikan, yaitu namanya jihad. Ada jihad itu yang jihad ekonomi, ada jihad di bidang pendidikan, ada jihad di bidang sosial, dan seterusnya. Kemudian pertemuan yang keenam, kita juga yang lalu ya, kita sudah membahas masalah eh, ayat-ayat yang selama ini dijadikan pembenar oleh kelompok-kelompok radikal untuk melakukan kekerasan. Padahal maknanya tidak seperti yang mereka pahami. Gitu. Ayat-ayat itu turut dalam konteks yang khusus ya. Ada ayat-ayat yang berisi perintah melakukan kekerasan karena memang ayat itu turun dalam konteks peperangan. Karena itu kita keliru kalau menggunakan ayat-ayat perang dalam kondisi damai. Gitu.
Itu yang kita sudah bahas pada pertemuan di Rabu 2 minggu yang lalu ya. Rabu kemarin saya nggak bisa eh, ngaji karena minggu kemarin saya masih di luar negeri dan di dekat perbatasan Palestina dan kemarin memang nggak bisa online ya. Nah, sekarang malam ini kita akan membahas soal kelompok apa namanya kegemaran kelompok tertentu ya, kelompok radikal ini. Kalau kelompok eh, kegemarannya memonopoli Islam. Maksudnya begini, kalau ada seakan-akan yang berhak menggunakan nama Islam itu adalah mereka. Seakan-akan representasi Islam itu hanyalah mereka. Nah, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini ya. Silahkan teman-teman buka kitabnya di halaman 105 ya. Silahkan teman-teman buka, kita buka eh, supaya lebih paham ya dengan yang akan kita bahas. Silahkan dibuka di halaman 105 ya. Ayatun ukhra, ayat yang lain. Maksudnya ayat yang lain dari pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Qauluhu ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa liyumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wa liyubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun ya. Ini ayat surat An-Nur ya, surat An-Nur ayat 55. Nah, eh, secara tekstual terjemahan ayat ini itu begini ya. Wa'adallahu alladzina amanu. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang eh, wa'adallahu alladzina amanu minkum. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebaikan wa amilus solihat la yastakhlifannahum, bahwa Allah akan sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi ya. La yastakhlifannahum fil ardi, Allah akan membuat mereka berkuasa di bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka itu berkuasa. Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan sungguh Allah juga akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Allah ridhoi. Tuh, tuh. Alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim. Ila akhiril ayat sampai. Nah, eh, bagaimana orang-orang ekstrim ini memahami secara keliru ayat tersebut? Nah, di sini diterangkan al-fahmul maghlub. Tarattaba ala takfiril mujtama'i biqadiyatil hakimiyati wa ta'mimi wasfil jahiliyati allati syaraka war tarattaba ala takfiro al mujtama biqadiyatil hakimiyah wa ta'mim wasfil jahiliyah allati allati hiya ya maksudnya allati syirkun wartidadun ala umumi ahli Islam anna sya'a tasawwurun akhar fi ghayatil gharabati ala wa huwa anna tilka tayarat istalabat wa sariqat li nafsiha haqqal hukmi ala nasi bil kufri. Jadi ini tuh akan menunjukkan bahwa orang-orang ekstrim ini, orang-orang radikal itu, kan ini ayat tadi itu yang kita baca adalah janji Allah ya. Nah, Allah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal soleh, bahwa Allah akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Itu kan janji. Nah, biasanya di sini setelah mereka mengkafirkan, kan kemarin kita sudah membahas soal hakimiyah, di mana pada saat kita membahas hakimiyah kita sudah mengerti bahwa
Orang-orang ekstrim itu adalah menganggap di luar kelompoknya itu kafir karena dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Dan menurut mereka yang berhukum dengan hukum Allah hanya mereka. Sehingga menurut mereka dampak berikutnya ya setelah pemahaman tersebut, menurut mereka yang paling berhak untuk mendapatkan janjinya Allah itu ya hanya mereka saja. Nah, ini yang disebut dengan memonopoli janji Allah. Setiap kali ada ayat yang isinya adalah janji untuk orang-orang beriman, janji untuk kaum muslim di Al-Quran, selalu dimonopoli bahwa janji itu hanya untuk mereka. Makanya Ibnu Sina, ya, ini tolong catat, ya, tolong dicatat ya, perkataannya Ibnu Sina ini saya kira penting. Itu juga Ibnu Sina itu mungkin juga hasil dari pemikiran beliau yang sangat panjang melihat fenomena kelompok-kelompok ekstrim di dalam Islam ini. Ibnu Sina itu pernah berkata bahwa bulina biqaumin yazunnuna annallaha lam yahdi siwahum. Kita umat Islam itu diuji dengan adanya orang-orang tertentu, biqaumin yazunnuna yang mengira ya, mereka itu percaya, mengira bahwa Allah itu tidak memberikan hidayah kepada siapapun kecuali kepada mereka. Ini orang yang ngerasa paling benar, merasa bahwa kebenaran itu hanya ada di mereka. Ini kata Ibnu Sina. Ini zaman Ibnu Sina sudah ada. Nah, jangankan zaman ya sebenarnya zaman zaman sahabat Ali pun sudah ada ya. Ya Khawarij itu kan merasa bahwa mereka yang paling benar, hanya mereka yang benar. Dan itu kemudian pas seperti yang tadi dikatakan oleh Ibnu Sina. Bulina biqaumin. Tolong dihafalkan ya, dicatat. Bulina biqaumin. Yazunnuna annallaha lam yahdi siwahum. Kita ini umat Islam diuji dengan adanya kelompok tertentu yang mengira bahwa Allah itu hanya memberikan hidayah kepada mereka dan tidak memberikan hidayah kepada muslim yang lain, bahwa kebenaran itu hanya punya mereka. Ya kalau gampangnya sekarang ya orang-orang salafi sebenarnya, orang-orang salafi dan turunannya ya, turunannya itu ya turunannya salafi itu. Nah, macam-macam lah namanya, kadang-kadang namanya ISIS, kadang-kadang namanya Al-Qaeda, kadang-kadang namanya FPI, dan lain-lain. Mereka seakan-akan merasa bahwa hanya diri mereka yang benar. Padahal semua kebenaran di luar yang qat'iyud dilalah dari Allah, itu kebenarannya adalah kebenaran yang nisbi, kebenaran yang relatif. Nggak ada yang kebenarannya absolut. Makanya imam-imam kita, imam-imam mazhab, Imam Syafi'i misalnya mengatakan bahwa Ra'i shawabun yahtamilul khoto' wa ra'yu ghairi khoto'un yahtamilul shawab. Pendapat saya menurut saya benar, tapi bisa jadi salah. Gitu. Pendapat yang lain kayak kelihatannya keliru, tapi bisa jadi benar. Artinya Imam Syafi'i masih membuka kebenaran yang ada di pihak yang lain. Ya. Begitu juga imam-imam yang lain. Ya. Bahkan Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, kalau saya berdebat kemudian saya kalah, itu saya malah senang. Ada orang yang menunjukkan kesalahan saya. Jadi para ulama dulu seperti itu. Ya. Dalam menghormati perbedaan. Tidak ada ulama yang benar-benar ulama, kemudian dia mengklaim bahwa hanya dirinya lah yang benar. Seperti itu. Nggak boleh memonopoli kebenaran itu nggak boleh. Dulu ingat kisahnya Imam Malik. Imam Malik menulis kitab sangat bagus sekali, yaitu kitab Muwatta, Al-Muwatta, Al-Muwatta. Dulu saking bagusnya kitab ini, itu eh, di dipinang lah oleh khalifah. Wahai Imam Malik, saya minta izin kitabnya Anda akan saya jadikan undang-undang negara. Gitu. Kalau orang sekarang ya mungkin senang, bangga sekali bahwa kitab yang ditulis dijadikan undang-undang negara. Tapi berbeda dengan seorang ulama yang memang benar-benar ulama, ya Imam Malik. Imam Malik justru mengatakan jangan. Karena saya tahu di luar pendapat saya ada pendapat-pendapat ulama yang lain. Dan itu tidak baik kalau pendapat itu diseragamkan
harus semuanya ikut sahih. Nah ini Imam Malik. Beda dengan orang-orang salafi sekarang. Pokoknya hanya kami yang kelompok sunnah, yang lainnya ahli bid'ah semua. Dari gimana? Seperti itu ya. Pokoknya hanya kami yang benar, di luar kami bukan Islam. Itu memang bukan orang yang ngerti agama pasti yang berbicaranya seperti itu. Nah ini juga yang dialami oleh kelompok-kelompok ekstrim itu, dan dasarnya adalah ayat tadi ya, bahwa mereka mengklaim bahwa janji Allah, kebenaran itu ya hanya ada di pihak mereka. Padahal kita itu harus membuka adanya kebenaran-kebenaran di kelompok-kelompok lain. Selama khilafiyah itu, selama yang berbeda dengan kita punya dasar, yaitu muktabar. Artinya kita harus hormati. Kaidahnya mengatakan, nata'awan fi mattafaqna fih wa nu'adziru ba'duna ba'dun fi makhtalafna fih. Kalau kita sepakat dalam persoalan, ya mari kita kerjasama. Misalnya sama-sama pengamal kunut, sama-sama pengamal ziarah kubur. Ya mari kita ziarah kubur bersama, kita kunut bersama, kita sholat bersama. Tapi kalau misalnya ada hal yang kita berbeda, ya pasti saling menghormati. Ya sudah nggak ketemu, misalnya ada yang puasanya menggunakan ru'yah, ada yang puasanya menggunakan hilal, nggak ketemu, berbeda, pokoknya beda. Ya sudah, saling menghormati. Di mana ada hal yang kita sependapat, mari bekerja sama. Di mana ada hal kita berbeda pendapat, mari saling menghormati. Itu kaedahnya. Jangan pernah mengklaim bahwa hanya kitalah yang benar. Gitu. Kita harus senantiasa membuka adanya kebenaran di pihak lain. Terus kemudian apa namanya? Nah orang-orang ekstrim itu kemudian mereka percaya bahwa eh, karena hanya mereka yang menggunakan hukum Allah, karena itu mereka bebas memvonis orang lain dengan kekafiran. Dan hanya merekalah yang merasa mewakili Islam. Suara mereka adalah suara Islam. Kemudian representasi Islam adalah mereka. Gitu. Kemudian kalau misalnya di dalam Al-Quran ada janji-janji Allah untuk orang-orang beriman, mereka selalu mengklaim bahwa itu adalah janji buat kami. Padahal gimana? Al-Qur'annya kayak ISIS lah. Saya bahas itu dalam tesis saya dulu ya. Ketika saya S2, saya bahas itu. Jadi eh, apa namanya? ISIS itu muncul tahun 2014. Al-Qur'an turun 1400 tahun yang lalu. Tetapi kemudian ISIS adalah pihak yang mengklaim bahwa janji-janji Allah di Al-Qur'an itu ya untuk mereka. Nah, bagaimana mungkin itu? Dasarnya apa? Setelah jangka waktu yang begitu panjang, 1400 tahun, kira-kira abad ke-7 Masehi, 600-an, kemudian mereka hidup di tahun 2000-an, sekarang mereka mengklaim bahwa janji itu untuk mereka. Bagaimana mungkin? Dasarnya apa gitu? Mereka mengklaim ayat yang turun ribuan tahun yang lalu, kemudian diklaim sebagai ayat yang turun untuk mereka yang hidup hari ini. Gak ada dasarnya. Gitu. Itu hanya sebatas klaim. Ya. Mereka mengklaim bahwa janji Allah tentang kemenangan, tentang pertolongan, semuanya adalah untuk mereka. Dan mereka tidak membuka ruang untuk yang lain. Gitu. Dan karena itu mereka semakin percaya diri dalam menghakimi umat Islam yang lain. Nah ini keliru, ya, tentu saja keliru. Al-Fahmul Munir, ya, di halaman 107 di berikutnya, Al-Fahmul Munir, Al-Ayat Al-Karimah, wa'dun minallahi ta'ala lil ummatil islamiyati kulliha. Yang benar adalah ayat tentang janji Allah itu ya bukan hanya berlaku untuk mereka, tapi berlaku untuk semua orang beriman. Ini yang benar. Ya. Bikulli syu'ubiha wa a'rabiha. Nggak peduli kebangsaannya apa. Mau orang Arab, mau orang Persia, mau orang Kurdi, mau orang India, mau orang Pushtun, mau orang Melayu, mau orang Jawa, mau orang Bugis. Selama dia iman kepada Allah, maka dia mendapatkan janji Allah. Ya, paham ya bedanya? Kalau mereka mengklaim kebenaran, yang benar menurut para ulama tafsir, janji Allah itu ya umum.
untuk semua orang beriman. Apapun kebangsaannya, apapun sukunya, apapun bahasanya, itu, apapun daerah geografisnya, gitu. Eh, kalau selama mereka beriman dan beramal soleh, nanti kita akan bahas amal soleh itu apa. Gitu. Apakah amal soleh itu hanya sholat, ritual sholat, kemudian ya apa sholat, ritual sholat saja atau puasa saja. Gitu. Nah, kita akan bahas setelahnya ya. Nah, kemudian jadi janji ini berlaku untuk semua orang beriman menurut para ulama mufassirin. Pokoknya indama ya'maluna jami'an bimajmu'i awamiril Qur'an bil iman. Selama mereka mengamalkan isi perintah Al-Qur'an, maka mereka semuanya berhak mendapatkan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah. Gitu. Eh, termasuk, nah, amal soleh itu apa? Amal soleh adalah al-amal, al-umron, al-hadarah, al-bahthul ilmi. Jadi, faidan tolakul muslimun fi tilkal muqaddimati wa aqamu tilkal mabadi. Wajadallahu ta'ala lahum bainal alami sayyitan hasana. Gitu. Eh, wa yumkinuna, langsung di halaman 109. Intinya, ya, wa yumkinuna an nulakhisa mafhumal wa'di bitamkini al-waridi fil Qur'anil Karim fi kalimatin wahidah. Intinya adalah eh, janji Allah itu yang disampaikan di dalam ayat di atas. Kita bisa ringkas dalam satu kalimat. Amal soleh itu apa? Amal soleh adalah al-umron, melakukan pembangunan, al-hadoroh, peradaban, awil bina, melakukan pembangunan. Antakun kullu muassasat al-waton amilatun wa muntijatun. Semua elemen bangsa, elemen negara itu semuanya bekerja dan berproduksi. Wa an yujad uh, wa an yujadu bah wa an yujada bahtun ilmiyun najihun wa intajun qawiyun, agar supaya ada penelitian-penelitian yang ilmiah. Jadi intinya apa sih amal soleh di sini? Amal soleh di sini bukan hanya sekedar ritual, tetapi melakukan pembangunan peradaban. Ya. Penelitian-penelitian dilakukan, pembangunan dilakukan. Semua elemen bekerja, gitu. Produksi, kemudian eh, menekan angka kemiskinan, kemudian apa namanya, memberesi anak-anak jalanan, apa namanya, mengajar kemakmuran, dan seterusnya. Seperti yang pernah dicontohkan di dalam peradaban Islam adalah pada masa yang disebut the Golden Age atau era keemasan. Era keemasan ilmu pengetahuan dalam Islam itu ya zaman Abbasiyah. Ya. Era keemasan ilmu pengetahuan, sains, dan ilmu pengetahuan dalam Islam itu ya zaman Abbasiyah. Pada saat itulah ini yang disebut dengan janji Allah untuk berkuasa di bumi, ya, dan kemudian juga mendapatkan catatan sejarah yang sangat harum, di mana pada saat Abbasiyah, bangsa-bangsa lain dari seluruh dunia, baik itu dari Eropa, dari India, dari Cina, semuanya belajar kepada Islam. Kenapa? Karena Islam membangun peradaban. Nah, maksudnya begitu ya. Ini kalau kalian pengen baca lagi, sebetulnya uh, ada bukunya Syekh Said Ramadan Al-Buti, judulnya adalah Manhajul Hadharah fil Quran Al-Karim. Bagaimana membangun peradaban menurut tuntunan Al-Quran. Tapi yang jelas Al-Quran itu adalah mengamanatkan kepada kita untuk membangun peradaban. Jadi Islam itu sekali lagi bukan hanya agama yang memerintahkan untuk sholat, puasa, kemudian zikir. Bukan hanya itu. Tapi Islam itu juga memerintahkan manusia membangun peradaban. Wasta'marakum fiha, misalnya ya di Al-Quran.
membuat kalian itu membangun peradaban gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi mandatnya adalah seperti itu. Jadi kalau misalnya Allah itu mau memberikan pertolongan, ya, tentu kitanya juga harus menyiapkan agar pertolongan itu datang. Dengan apa ya? Dengan asbab, dengan menempuh prosesnya. Jangan berharap kemajuan itu datang secara tiba-tiba gitu ya. Tetapi semua ada proses yang harus ditempuh sebagaimana dulu. Kenapa zaman Abbasiyah dulu Islam begitu maju ilmu pengetahuannya? Karena memang penghargaan terhadap ilmu pengetahuan sangat tinggi sekali. Dalam beberapa catatan sejarah, dulu zaman Abbasiyah itu seorang yang bisa menulis buku ataupun melakukan penerjemahan manuskrip asing, ya, itu imbalannya dari pemerintah adalah seberat atau imbalan dari pemerintahnya adalah emas seberat yang dia tulis. Jadi misalnya nulis buku, beratnya 10 kilo, ya dikasih emas 10 kilo. Zaman dulu itu seperti itu. Penghargaan terhadap ilmunya luar biasa. Dibangunkan kampus-kampus, dibangunkan perpustakaan besar. Yang legendaris tentu adalah perpustakaan Baitul Hikmah yang ada di Baghdad, di Irak. Karena memang pusat kekuasaan Abbasiyah itu ya di Baghdad. Gitu. Zaman dulu betapa majunya ya. Kemudian atau inilah Andalusia, peradaban Islam Andalusia di masa Umayyah, ya, di mana waktu itu Islam menjadi pusat peradaban, membangun pusat peradaban di kota Cordoba. Ya. Itu semuanya ditempuh bukan hanya dengan melulu berdoa, zikir, sholat, puasa, enggak begitu. Tapi memang gerakan ilmu pengetahuan itu di gerakan penelitian, gerakan membangun ilmu pengetahuan itu betul-betul digalakkan. Nah, pada kondisi yang seperti itulah janji Allah itu berlaku. Karena karena kalimatnya memang di dalam Al-Qur'an tadi adalah alladzina amanu minkum wa amilus sholihat. Anda bisa baca lagi sebenarnya tentang apa yang disebut amal soleh itu di dalam kitab Tafsir Al-Maraghi. Tafsir Al-Maraghi itu agak ekstrim ya ketika menulis atau menafsiri amal soleh itu, bahwa yang dimaksud dengan amal soleh itu ya eh, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Barat dan orang-orang Cina hari ini, ya, membangun pesawat, membangun teknologi, apa itu namanya amal soleh itu ya itu. Jadi pemahamannya tidak sempit bahwa yang namanya amal soleh itu hanya sholat, hanya baca Al-Quran, hanya ya, eh, hal-hal sempit yang selama ini kita paham. Tapi amal soleh itu adalah cakupan yang sangat luas, termasuk di dalamnya adalah bagaimana mengembangkan teknologi, membangun sains, membangun ilmu pengetahuan, membangun peradaban, dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu ya soal ayat ini. Kadang-kadang jadi nggak benar kalau misalnya kelompok seperti ISIS dan lain-lain mereka mengklaim bahwa janji Allah itu hanya berlaku untuk mereka. Gitu. Kadang-kadang orang-orang ekstrim itu kan aksi bela Islam, yang nggak ikut bukan Islam. Nah, ini apa-apaan? Front pembela Islam yang nggak ikut FPI, nggak ikut Front Pembela Islam bukan Islam. Nah, ini apa-apaan? Nggak boleh klaim-klaim seperti itu. Ya. Nggak boleh memonopoli uh, janji Allah, memonopoli nama Islam. Bahkan waktu ISIS itu berkembang di Timur Tengah, itu muncul tagar di banyak negara Muslim. Tagarnya itu adalah not in my name. ISIS itu kan Islamic State, ya, negara Islam. Jadi kemudian orang-orang Muslim dari berbagai negara menyerukan tagar
not in my name, bahwa negara Islam yang mereka klaim itu bukan kami. Mereka sama sekali tidak mewakili kami, karena kami tidak setuju sama sekali dengan tindakan-tindakan kekerasan, kebiadaban yang dilakukan oleh mereka. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang kedua, terakhir ayat yang kedua yang kita bahas malam hari ini, yaitu ayatun ukhra. Jadi hati-hati ya memahami Al-Quran itu, jangan sampai kita itu eh, apa namanya mengklaim sesuatu, padahal Al-Quran nggak pernah mengatakan yang seperti itu. Takwilul Quran malam yaquluhu, bahasanya. Seakan-akan seakan-akan pendapat kita itu adalah pendapat Al-Quran. Jangan klaim-klaim seperti itu. Kemudian ayat yang kedua, la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Itu adalah surat An-Nisa ayat 148. Allah secara tekstual terjemahannya adalah bahwa Allah tidak menyukai perkataan buruk. La yuhibbullahu al-jahra bil qawli illa man zulim, yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang terzolimi atau dizolimi. Terjemah tekstualnya seperti itu. Nah, salahnya di mana? Fahima minha ba'dul mu'asirina annal Qur'an rakhasa wa abaha lil mazlumi an yajhara bisu'i kama yasha. Sebagian orang itu memahami ayat di atas bahwa Al-Quran itu memperbolehkan, rakhasa wa abaha, memperbolehkan bagi orang yang terzolimi untuk ngomong kasar apa saja. Dan di dalam hal ini Al-Quran eh, melonggarkan ya, atau melepaskan rambu-rambu akhlak. Dan kemudian orang yang terzolimi itu boleh ngomong wa atahalahu an yajharu bil fahsyi wal bada'ati wa salatatul lisani kaifa yasha. Seakan-akan Al-Quran itu pokoknya kalau ada orang terzolimi dia boleh sumpah serapah apapun, ngomong kasar apapun, caci maki apapun. Nah, ini kan jadi masalah, jadi problem. Nah, yang benar gimana? Jadi itu yang dilakukan selama ini ya. Orang-orang penceramah, sebagian penceramah ya. Bagaimana sebagian penceramah itu senang sekali misu-misu. Misu itu mengucapkan kata-kata kotor. Ah, kita sering dengarlah itu ya, kalimat-kalimat itu. Ada yang nggak pantas diceritakan ya, ada yang apa namanya, eh, ada yang ya ya nggak pantas diucapkan lah, nggak pantas ditirukan ya ucapan-ucapannya, mencaci maki masyarakat, mencaci maki pemerintah, mau mencaci maki orang yang berbeda kayak gitu. Itu biasa mereka lakukan, dan menurut mereka itu boleh karena ayat tadi gitu. Karena ayat yang barusan ditutup itu la yuhibbullahu al-jahra bisu'i la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alim. Padahal pemahaman seperti itu keliru. Kita lihat insya Allah lah ya, bagaimana orang hari ini eh, berjuang mengatasnamakan Islam, tapi pada saat yang sama senang sekali mencaci maki, senang sekali menghujat, senang sekali memfitnah, senang sekali apa namanya hate speech, ya. Gitu. Sayangnya ucapan-ucapan kayak gitu ditambah-tambah bahwa itu katanya adalah perintah Al-Quran. Wah, dulu waktu tahun 2016, 2017 ya, peristiwa 212 itu Masya Allah. Segala macam caci maki, doa jelek, semuanya keluar dengan atas nama bahwa itu diperbolehkan oleh Al-Quran. Bahwa mereka tergolong. Padahal nggak seperti itu ya. Nanti kita akan bahas.
catat juga nih, penting sekali menurut saya. Eh, apa namanya? Imam Malik itu pernah mengatakan, kalau ada orang menyampaikan kebenaran dengan caci maki, itu sebentar saya percaya. Imam Malik pernah mengatakan bahwa eh, kalau ada orang menyampaikan sesuatu dengan caci maki, maka tinggalkan. Karena kebenaran itu tidak membutuhkan caci maki. Itu eh, kalimatnya Imam Malik kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau menurut Imam Malik, orang eh, orang menyampaikan kebenaran itu ya, selama orang itu menyampaikan kebenaran nggak perlu pakai caci maki. Kalau ada orang kok mencaci maki, itu berarti nafsu, bukan eh, tidak sedang menyampaikan kebenarannya itu. Karena kalau kebenaran itu tidak membutuhkan itu, tidak membutuhkan caci maki. Ya seperti itu ya. Jadi intinya ya, mari sampaikan ajaran Islam ini dengan santun ya. Kita sudah membahas pada beberapa pertemuan yang lalu bagaimana pentingnya menjaga kenyamanan manusia atau kenyamanan masyarakat terhadap Islam. Kalau kira-kira kalimat caci maki, sumpah serapah, membuat masyarakat itu tidak simpati, membuat masyarakat jadi benci terhadap Islam, ya tinggalkan. Jangan pernah gunakan kata-kata itu. Ya, apalagi ya Islam itu sebenarnya kan agama yang sangat menekankan pentingnya akhlak. Nah ini yang akan dijelaskan juga di bawahnya. Hadza fahmun khatirun jiddan. Menurut penulis kitab ini, pemahaman yang seperti tadi, bahwa penafsiri ayat dengan mengatakan bahwa orang yang terzolimi itu boleh melakukan caci maki apapun, mengatakan kata-kata kotor apapun, ya, maka ini adalah pemahaman yang sangat berbahaya. Wa huwa iftira'un ala syar'i syarif wa naqdun limanzumati akhlaqihi. Ini berbahaya kenapa? Karena berlawanan dengan semangat akhlak yang ditekankan oleh syariat Islam. Karena bagaimanapun dalam kondisi apapun ya, Islam itu sangat menekankan pentingnya berpegang pada rambu-rambu akhlak. Gitu. Ya, saya kira banyak lah cerita-cerita kalau soal akhlak itu, ya kita punya teladan yang sangat berlimpah ya. Ya contoh misalnya bagaimana akhlaknya Nabi. Ya. Nabi itu punya tetangga orang musyrik, orang kafir. Setiap Nabi mau berangkat sholat selalu diludah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi sabar. Ya udah diludahi, dicuci lagi, sholat. Sampai suatu saat ketika orang itu sakit. Kalau kita kan mungkin diludahin, apalagi kita merasa benar. Mau berangkat ke masjid, kok diludahin? Saya jihad, saya apa namanya lawan. Kalau kita kan mungkin begitu sikapnya. Tapi Nabi itu kan gudangnya akhlak. Nabi nggak melakukan itu. Nabi sabar aja. Ya, sampai terus kemudian suatu saat orang itu nggak meludahi. Loh kok tumben? Orang ini nggak meludahin saya. Dicari oleh Nabi. Dijenguk. Ternyata orangnya lagi sakit. Dijenguklah oleh Nabi. Lihat ya betapa luhurnya, betapa tingginya akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena perilaku seperti itulah, karena akhlak yang seperti itulah, kemudian orang-orang eh, mau memeluk Islam. Ya karena itu kan lihat di riwayatnya, orang itu akhirnya masuk Islam. Yang tukang ludahin Nabi itu. Kenapa? Karena keluhuran akhlaknya Nabi. Nah Islam tuh kan jelas lah. Kalian semua sudah hafal semua. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu sudah hafal semua. Ya gampang hafalinnya. Tapi mengamalkannya tidak mudah. Ya. Mengamalkan akhlak itu nggak mudah. Karena ya manusia itu kebanyakan mendahulukan nafsunya.
atas nama apapun. Kadang atas nama kehormatan. Oh ini harga diri ini, harus saya bantai. Misalnya kayak gitu. Harga diri harus saya lawan. Misalnya seperti itu. Padahal Islam nggak mengajarkan yang seperti itu. Dan akhlak itu adalah asas hadza syar'i syarif. Gitu. Salah satu pilar utama agama ini ya akhlak. Ya. Agama ini ada unsur iman, ada unsur Islam, dan ada unsur ihsan. Ihsan itu ya akhlak itu. Ya. Jangan sampai pilarnya ini hilang. Gitu. Ya banyaklah kalau bicara soal akhlak. Ya. Insya Allah dan teladan para ulama kita itu luar biasa. Yang kita nirunya juga mungkin nggak mudah, tapi kita harus selalu berusaha bagaimana kita juga sedikit banyak bisa meneladani akhlak para salafus soleh. Nah, sebagaimana dikatakan. Jadi kenapa mereka itu keliru? Misalnya begini. Ini qala habrul ummah wa tarjumanil Quran. Ibnu Abbas fi tafsir ayat. Kalau tadi kan di atas pemahaman kelompok ekstrim itu dengan ayat tadi itu mereka selama mereka terzolimi mereka boleh melakukan caci maki apapun. Tapi menurut Ibnu Abbas, tafsirnya Ibnu Abbas itu apa? Di halaman berikutnya, di halaman 112, la yuhibbullahu ayyad'u ahadun ala ahadin illa ayyakuna mazluman. Menurut Ibnu Abbas, tafsir ayat tadi itu adalah bukan masalah caci maki, tetapi Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah itu tidak menyukai seseorang yang mendoakan jelek atas orang lain. Jadi di sini tuh bukan caci maki, tapi mendoakan jelek. Mendoakan Allah tuh nggak suka kalau sampai ada orang mendoakan jelek kepada orang lain, kecuali dalam posisi terzolim. Nah, fa'innahu rakhasalahu an yad'u ala man zalamahu. Kalau terzolimi boleh kamu mendoakan orang yang menzolimi kamu. Gitu. Tapi wa in yasbir fahuwa khairun lah. Tapi kalau sabar itu lebih baik. Gitu. Angel ya, sabar tuh ya susah. Nggak gampang, sabar tuh ya nggak gampang. Tapi kata Ibnu Abbas begitu. Tafsir ayat di atas tadi itu menurut Ibnu Abbas, Allah nggak menyukai seseorang mendoakan jelek orang lain kecuali dalam posisi dia terzolimi, dizolimi oleh orang lain tadi. Tapi wa in yasbir bahwa khairun lahu. Tapi kalau dia sabar itu akan lebih baik. Faja'alal jahra bisu'i minal qawli la yatajawazu an yad'al mazlum. Jadi kalau menurut Ibnu Abbas al-jahru bisu itu bukan caci maki tetapi sebatas mendoakan orang yang menzolimi itu. Gitu. Kata penulis kitab ini, kalau seumpama tafsirnya orang tadi itu dikemukakan di zamannya sahabat Ibnu Abbas, mungkin Ibnu Abbas akan langsung pingsan gitu. Kok ada orang berani menafsirkan Al-Quran dengan tafsir bahwa caci maki itu boleh selama orang itu terzalim. Begitu juga Qatadah. Itu juga mengatakan atas tafsir ayat di atas, beliau mengatakan azarallah al-mazlum kama sami'atum an yad'u. Allah itu mengampuni atau memaklumi lah kalau ada orang terzolimi mendoakan jelek. Tapi sebatas mendoakan jelek, ya doa itu kan nggak seperti sekarang ya. Doanya kalau sekarang itu kan dai-dai lah, terutama yang ngajarkan caci maki terus-terusan tuh ya Rizik Syihab ya, paling banyak ya. Bagaimana berkontribusi kepada kekasaran masyarakat kita sekarang, terutama yang yang mengaku sebagai pejuang dakwah karena mentang-mentang ngikutin Rizik Syihab, sekarang jadi musimnya ceramah-ceramah isinya caci maki, doa-doa jelek. Ya, Anda lihatlah di YouTube doa-doa jeleknya gimana. Mudah-mudahan apa itu macam-macam lah, nggak usah diulangin lagi, nggak pantas ditirukan.
Itu tafsir yang keliru. Ilham yadhkur annahu lam yudhif la yazid ala zalik. Jadi nggak lebih dari itu. Eh, saya di beberapa grup WA juga diskusi kayak gitu ya. Coba kalau misalnya kalian mau melakukan caci maki, menghujat orang, itu dasarnya apa sih? Apakah pernah ada riwayatnya Nabi itu mencaci maki? Kan enggak. Apakah pernah ada riwayatnya sahabat itu mencaci maki? Kan enggak. Lalu nyontoh siapa? Nah, dikutip juga di sini hadis ya. Bagaimana ya sekali lagi memahami Al-Qur'an itu ya harus dengan bantuan hadis. Dan hadisnya mengatakan iyakum wal fahisha. Fa innallaha la yuhibbul fahishal mutafahish. Eh, apa namanya? Berhati-hatilah atau jauhilah kata-kata kotor karena Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berkata-kata kotor. Itu hadisnya. Sekarang dai-dai itu sebagian senang. Malah kadang-kadang kalau yang mencaci maki itu jamaahnya senang. Ya. Gitu. Wah ini berani ini. Ini seperti Sayyidina Umar ini. Ah, Sayyidina Umar aja nggak pernah. Ini berani ini. Ini singa ini. Singanya Islam ini. Waduh. Jelas-jelas melanggar ajaran Islam malah disebut singanya Islam. Katanya kayak Sayyidina Umar. Itu ya. Karena masyarakat awam yang lebih mendahulukan nafsu. Nabi juga dalam hadis lain bersabda, Inna asqala ma wudi'a fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati khuluqun hasan. Nanti di hari kiamat, kata Nabi, amal yang paling berat timbangannya pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Ya, khuluqun hasan. Ya, bisa jadi orang tuh amalnya sedikit. Tapi kalau hatinya bersih, akhlaknya baik, itu insya Allah akan lebih selamat. Ya. Hati-hati tapi hati-hati sebaliknya orang pintar tapi kerjanya mencaci maki, akhlaknya jelek. Ya memang nggak mudah. Akhlak baik itu yang tapi kita harus berusaha. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi dan para salafus saleh. Bahwa Nabi mengatakan pada hari kiamat yang salah satu yang paling berat dalam timbangan nanti adalah akhlak yang baik. Wa innallaha yabghadu al-fahishal badhi, dan Allah itu membenci orang yang suka mencaci maki. Nah, kemudian menutup paragrafnya di kalimat terakhir ya. Di halaman 115 juga dikutip lagi hadis yang maknanya kira-kira sama. Innallaha la yuhibbul fahisha walal mutafahish. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la taqumus sa'ah hatta yanharul fahisha wa tafahush. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang mencaci maki. Demi apa namanya? Demi zat yang Muhammad ada di dalam genggamannya, adalah dalam kekuasaannya, bahwa hari kiamat itu tidak akan datang sampai timbul atau marak caci maki. Jadi seperti itu ya, teman-teman sekalian. Intinya yang kita bahas dua hal. Yang pertama adalah bahwa orang-orang ekstrim itu gemar melakukan monopoli atas janji-janji Allah. Kalau ada janji Allah untuk orang beriman, seakan-akan itu hanya untuk mereka. Kalau ada Islam yang berhak mewakili mereka, representasi Islam hanya mereka. Padahal mestinya ya yang benar adalah janji Allah untuk orang beriman itu ya berlaku untuk semua orang beriman, nggak hanya satu satu kelompok. Kemudian yang dinamakan amal soleh itu yang membangun peradaban, menempuh proses menjadi satu apa namanya peradaban yang maju gitu, dengan ilmu pengetahuan dan juga sains teknologi. Ya. Kalau pengen maju ya harus itu. Itu sudah sunatullah. Mau setaat apapun kalau hanya mengandalkan doa, maksudnya hanya doa saja yang dipelajari, ya Pak, ya jadinya paling dukun. Nggak mungkin orang cuma belajar doa,
tiba-tiba jadi dokter ahli. Nggak mungkin. Itu sudah sunatullah. Orang Islam belajar doa atau ini ya jadi paranormal. Ya, bukan berarti semuanya salah. Ya doa itu jelas. Kalau bukan menyalahkan doa, maksudnya begini. Kalau belajarnya itu ya hasilnya itu. Maksudnya. Orang Barat belajar medis, nggak mungkin mereka jadinya dukun. Mereka akan jadi dokter yang ahli. Jadi kita harus menempuh prosesnya, intinya begitu. Ya. Ini yang disebut dengan amal soleh menurut tafsirnya. Menurut tafsir bagian ulama. Kemudian yang kedua, kita sudah membahas soal eh, kalau ada orang yang mengatakan bahwa caci maki itu diperbolehkan di dalam Islam karena atas nama terzolimi, itu pemahaman seperti itu keliru. Karena Islam itu adalah semangatnya adalah semangat menjunjung tinggi akhlakul karimah. Kemudian tafsir ayat tadi itu sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Qatadah itu hanya sebatas mendoakan orang yang menggolimi, tidak lebih dari itu. Ini pentingnya melihat apa namanya sebab nuzul ya, melihat konteks turunnya ayat seperti apa, kemudian melihat mempertimbangkan tafsir-tafsir para eh, apa namanya ulama-ulama para generasi pertama yang menerima ilmu langsung dari Nabi. Kalau kita ini jaraknya sudah terlalu jauh sekali. Kalau ibarat mata air itu ya sudah nggak tahu sudah diselokan mungkin ya kalau kita. Maksudnya sudah sangat jauh sekali. Artinya kita perlu merujuk sumber-sumber yang lebih dekat. Seperti ya yang paling baik adalah ikut pendapat para ulama salafus saleh. Gitu. Yang seperti itu ya. Baik, silahkan kalau ada hal yang mau disampaikan, eh, tanggapan atau pertanyaan, silahkan. Ini ada yang ngirim chat. Eh, apakah ada hubungan antara iman dan amal soleh? Kenapa orang beriman dianjurkan untuk beramal soleh? Dan apakah orang-orang yang beragama selain Islam dianjurkan untuk beramal soleh? Hubungan antara iman dan amal soleh ya tentu pasti ada hubungannya kan. Di situ kan digandengkan. Maksudnya begini, artinya kita itu perlu beriman dan beramal soleh. Makanya karena dua hal ini berhubungan dan tidak seyogianya untuk dipisahkan. Beriman dan beramal soleh. Iman itu kan keyakinan yang terpatri di dalam hati. Perlu mewujud di dalam bentuk apa namanya amal yang nyata. Itulah yang disebut dengan amal soleh itu. Uh, seseorang karena iman inilah yang mendorong seseorang berbuat amal soleh. Karena ada iman, kita melakukan kebaikan. Karena ada iman, kita melakukan kebaikan. Karena ada iman, kita menghindari perbuatan jahat. Ya seperti itu. Kalau iman saja, tapi tidak berbuat apa-apa, yaitu iman yang tidak lengkap. Iman yang tidak sempurna. Gitu. Iman yang tidak disertai dengan pengejawantahan dalam bentuk amal soleh. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya berkaitan atau tidak, ya jelas sudah pasti berkaitan, berhubungan. Ya. Gitu. Orang iman yakin saja di hati nggak cukup. Kalau kesempurnaan iman itu ya harus diejawantahkan di dalam bentuk amal-amal soleh. Apakah orang yang beragama selain Islam dianjurkan untuk beramal soleh? Ya, kalau apa namanya, begini, amal soleh itu perintah Allah untuk beramal soleh itu berlaku untuk semua. Tapi keabsahan amal soleh itu harus didahului dengan iman. Maksudnya begini, ibarat orang bersekolah. Kamu misalnya sekolah, tiap hari masuk, dengerin pelajaran, ikut ujian, tapi kamu nggak pernah daftar. Kira-kira bisa dapat ijazah nggak? Ya nggak akan dapat. Iman tuh ibarat pendaftarannya. Perlu daftar dulu, kemudian melakukan kegiatan. Daftar saja, nggak masuk kelas, tidak ikut ujian,
ya nggak akan dapat ijazah juga. Harus dua-duanya. Nah, bagaimana kalau ada orang non-muslim tapi berbuat baik? Itu kita serahkan urusannya kepada Allah. Secara teori, orang yang nggak beriman berbuat baik itu akan mendapatkan balasan, tapi balasannya hanya di dunia. Secara teori. Tapi mana ada yang tahu hakikatnya? Bisa jadi karena kebaikan seseorang non-muslim, misalnya di akhir-akhir hayatnya, itu Allah memberikan hidayah. Dan ini banyak terjadi. Contoh paling gampang itu ya, para penyihir di zamannya Nabi Musa itu. Bayangkan, kalian bayangkan, penyihir penyihir yang menjadi lawannya Nabi Musa itu dapat hidayah. Kenapa? Karena hal yang sangat sepele. Karena kebaikan mereka, kesopanan mereka, akhlaknya mereka menawarkan kepada Musa, Nabi Musa, mau Anda dulu yang melempar tongkat atau saya dulu? Hanya karena akhlak seperti itu menjadi jalan hidayahnya para penyihir yang melawan Nabi Musa itu. Jadi kalau ada orang non-muslim berbuat baik, secara fikih, ya, mereka tidak mendapatkan pahala di akhirat. Secara fikih. Tapi hakikatnya hanya Allah yang tahu. Bisa jadi karena kemurahan Allah, di akhirat Allah memberikan hal lain. Jadi paling contoh gampang lagi ya, Abu Lahab itu orangnya kafir, nggak beriman, hanya karena kebaikannya, senangnya mendengar kelahirannya Nabi, kemudian memerdekakan budaknya, setiap hari Senin siksaannya dikurangi. Tapi itu kan hak prerogatif Allah. Tidak ada wilayah kita untuk mengatur-ngatur itu. Ya terserah Allah. Dan bukan wilayah kita untuk menghakimi, untuk memutuskan kamu pasti neraka. Gitu. Atau sebaliknya, kamu pasti surga meskipun kamu nggak beriman. Itu bukan wilayah kita. Nah seperti itu. Ya pokoknya kita itu tugasnya ya mendoakan kebaikan untuk semua. Kalau Islam sendiri ngajarkan ya kita ini nggak boleh mengharapkan ada satu orang pun yang celaka. Artinya kita berharap sebenci-bencinya apapun kita masih berharap kebaikan untuk semuanya. Gitu. Baik orang non-muslim, orang muslim yang ahli maksiat, semuanya kita orientasi kita adalah meskipun sejengkel-jengkel apapun melihat orang ahli maksiat, tetap yang harus kita lakukan adalah kita berharap hidayah bagi mereka. Dan kita tidak berharap apa celaka untuk mereka. Terakhir ini ada apa? Apakah kita bicara dengan orang lain namun orang tersebut sakit hati termasuk caci maki? Karena terkadang kita sudah merasa menggunakan kata-kata yang baik namun ada saja orang yang tersinggung dengan perkataan. Dan sekalian kita tips agar melatih lisan agar tidak mudah mengeluarkan caci maki ketika marah. Ya kalau soal jadi begini, standar akhlak itu kan ini eh, sebenarnya akhlak itu nggak berbeda. Yang berbeda adalah ya biasanya standar tradisi ya gitu. Kalau soal akhlaknya kan maksudnya begini, eh, menolong itu dimanapun Anda pergi kemanapun mau sampai ke ujung kutub utara, ujung kutub selatan namanya menolong itu mesti baik. Namanya berkata-kata baik itu pasti akan dipuji. Itu berlaku dimanapun secara universal. Tetapi beberapa komunitas standar kata-kata sopan itu berbeda. Misalnya yang paling jelas orang-orang Batak standar kesopanannya berbeda dengan orang-orang Jawa. Orang-orang Sulawesi juga standar kesopanannya bisa jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang Sulawesi misalnya itu dianggap nggak sopan oleh standar orang Jawa. Ya yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan adalah eh, apa namanya eh, berikhtiar menyesuaikan dengan kondisi adat setempat. Ya, Kalau jadi sebagaimana
Jadi gini, kalau Nabi itu dulu pernah mengatakan anzilin nasa manazilahum, gitu. Tempatkan orang itu sesuai dengan posisi mereka, gitu. Sehingga Nabi itu dulu juga mau beradaptasi ketika berhadapan dengan eh, entitas atau budaya-budaya yang lain. Tapi kalau misalnya kita sudah berusaha berkata menurut standar kita baik, dan kita tidak tahu kalau itu ucapan itu akan menyinggung orang lain, itu sudah berusaha, saya kira udah nggak salah. Kecuali kalau kita udah tahu orangnya, kalau dikata-katain, misalnya kalau disebut dengan sebutan tertentu orangnya tersinggung, meskipun menurut kamu sopan, tapi orangnya tersinggung, ya jangan dong, jangan dilakukan. Misalnya kita nyebut orang apa namanya, dengan sebutan apa misalnya, gendut. Menurut kita sapaan gendut itu biasa. Tapi menurut yang di apa namanya dipanggil, itu adalah ucapan yang tidak sopan. Ya kita harus bagaimana mungkin lah. Intinya kan bagaimana mungkin caranya kita ini jangan sampai menyakiti orang. Begitu saja. Jadi kita juga harus mempertimbangkan standar orang yang menjadi lawan bicara kita itu. Nah, kalau cara melatih lisan agar tidak mengeluarkan caci maki, ya dengan cara pembiasaan saya kira. Karena kita kita itu kan terbentuk dengan kebiasaan. Kalau kita biasa untuk tidak melakukan caci maki, ya pada saat marah pun saya kira kita akan bisa lebih menahan. Tapi kalau dalam kondisi normal sudah terbiasa mencaci maki, ya apalagi ketika marah, gitu. Ya, jadi pengaruh dari mana? Ya pengaruh dari kebiasaan, juga pengaruh dari komunitas. Makanya ya, karena kan kita itu ketika berinteraksi dengan orang, kita akan terpengaruh oleh orang tersebut. Jadi biasakan atau usahakan mencari teman, ya teman-teman yang baik, tentu saja, supaya kita mendapatkan apa namanya, pengaruh yang baik, bukan pengaruh yang buruk, gitu. Jadi itu saja saya kira. Kalau kita bergaul misalnya hidup di, makanya dulu kan ulama-ulama dulu itu memilih untuk tinggal di tempat-tempat tertentu supaya membentuk karakter yang baik seperti karakter yang berkembang di komunitas itu. Nah, seperti itu ya. Biasanya orang-orang tua itu melatih anak kecilnya, "Oh, kamu jangan sampai bergaul dengan si A misalnya, karena si A ini biasa apa namanya, mengeluarkan kata-kata kotor dan nanti akan mempengaruhi kebiasaan kamu." Jadi pilih teman-teman baik, itu pasti akan ikut membentuk karakter kita, gitu. Kita bergaul sama orang-orang baik, saya kira sedikit banyak pasti akan berpengaruh pada diri kita. Itu saja ya, saya kira. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita bisa selalu istiqomah untuk terus menambah pengetahuan kita, ya, supaya beragama kita, berislam kita itu adalah Islam yang benar, yang diridhoi oleh Allah. Itu saja saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.